3. Halo semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Balikpapan. Di sini saya sendiri Denundi dan rekan saya Putra Malial. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang smart investing, strategi portofolio saham, dan analisis ekonomi. Nah, gimana di sini? Mungkin kita langsung saja pada pembahasan utama kita, yaitu tentang investasi saham. Nah, kalau kamu sendiri kepikiran nggak sih tentang kalau saham itu sebenarnya nggak bisa sembarangan? Betul banget, Bud. Kalau misalnya kita beli saham, tapi kita nggak pakai strategi, bisa-bisa kita malah rugi. Nah, makanya penting banget untuk punya strategi portofolio yang baik. Dan yang gak kalah penting juga, kita juga harus tahu sebenarnya kondisi ekonomi. Betul, jadi kita hari ini bakal bahas strategi portofolio saham dan bagaimana analisis ekonomi itu membantu kita dalam menentukan investasi yang akan kita lakukan. Oke, kita mulai. Langsung pada pembahasan pertama, terdapat beberapa strategi portofolio saham yang dapat membantu kita dalam melakukan investasi. Yang pertama, ada diversifikasi. Yang kedua, ada growth and value investing. Yang ketiga, ada dollar cost averaging. Masuk pada poin pertama, yaitu diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi investasi dengan cara menyebarkan dana ke berbagai jenis saham, sektor industri, atau instrumen keuangan lainnya untuk mengurangi risiko. Tujuannya adalah agar jika satu aset mengalami kerugian, aset lainnya bisa menutupi kerugian tersebut. Sebagai contoh, seorang investor memiliki portofolio saham dari sektor berbeda. Contohnya seperti 30% di saham sektor teknologi, 30% saham di sektor perbankan, 20% di sektor consumer goods, 20% di saham tambang. Jika saham sektor teknologi turun, sektor lain bisa tetap memberikan keuntungan atau setidaknya mengurangi kerugian total. Poin kedua, ada growth and value investing. Yang pertama, growth investing. Strategi investing dengan fokus pada saham perusahaan yang diperkirakan akan tumbuh secara signifikan di masa depan. Meskipun saat ini mungkin belum mencetak laba besar, biasanya saham-saham ini memiliki potensi capital gain yang tinggi. Sebagai contoh, investor membeli saham sebuah PT yang sedang berkembang pesat di bidang teknologi AI. Walaupun belum banyak membagikan dividen karena laba digunakan untuk ekspansi. Kemudian ada value investing. Value investing adalah strategi membeli saham yang diperdagangkan di bawah nilai wajarnya atau under value. Berdasarkan analisis fundamental, investor value percaya harga saham tersebut akan naik seiring waktu hingga mencerminkan nilai sebenarnya. Sebagai contoh, investor membeli sebuah saham yang memiliki kinerja keuangan bagus, aset kuat, tapi harga sahamnya sedang rendah karena sentimen pasar sementara. Saham ini diperkirakan akan naik kembali sesuai dengan value-nya. Kemudian yang ketiga ada dollar cost averaging. Pengertiannya adalah strategi investasi dengan cara membeli saham secara rutin dalam jumlah uang yang sama, terlepas dari kondisi harga pasar saat ini. Ini membantu mengurangi risiko membeli saham di harga yang terlalu tinggi. Sebagai contoh, seorang investor mengalokasikan dana sebesar 1 juta setiap bulan untuk membeli saham BBRI tanpa memperhatikan harga saham saat itu. Ketika harga rendah, ia mendapatkan lebih banyak lembar saham. Saat harga tinggi, ia mendapatkan lebih sedikit. Selanjutnya, masuk pada pembahasan kedua, yaitu analisis ekonomi untuk investasi, di mana terdapat beberapa poin utama yang perlu kita perhatikan dalam analisis ekonomi dalam investasi. Yang pertama, inflasi. Kedua, suku bunga. 3, gross domestic product. Dan yang terakhir, sentimen pasar. Mari kita bahas masing-masing poinnya. Yang pertama ada inflasi.
Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli uang. Artinya, jumlah uang yang sama akan membeli barang atau jasa yang lebih sedikit dibanding sebelumnya. Dalam konteks investasi, inflasi yang tinggi biasanya berdampak negatif karena dapat menggerus nilai real dari hasil investasi. Investor cenderung menghindari aset-aset dengan imbal hasil tetap seperti obligasi, karena nilainya bisa tergerus inflasi. Sebaliknya, mereka akan mencari aset yang bisa menjadi pelindung nilai seperti emas atau properti. Kedua, suku bunga. Suku bunga adalah tingkat biaya yang dikenakan atas pinjaman uang, biasanya ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Suku bunga mempengaruhi biaya pinjaman dan tingkat pengembalian dari berbagai instrumen keuangan. Jika suku bunga naik, maka biaya peminjam menjadi lebih mahal, yang bisa menekan aktivitas konsumsi dan investasi. Akibatnya, perusahaan bisa mengalami penurunan laba dan pasar saham cenderung melemah. Sebaliknya, suku bunga yang rendah membuat pinjaman lebih murah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan bisa menjadi katalis positif bagi pasar keuangan. Yang ketiga ada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Ialah total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode waktu tertentu. GDP menjadi indikator utama untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Bila GDP meningkat, itu menandakan bahwa ekonomi sedang tumbuh, aktivitas bisnis meningkat, dan tingkat konsumsi masyarakat tinggi. Hal ini biasanya direspon positif oleh pasar, karena menunjukkan potensi keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Namun, jika GDP menurun atau mengalami kontraksi, itu bisa menjadi sinyal bahwa ekonomi sedang melambat atau bahkan menuju resesi, sehingga investor menjadi lebih berhati-hati. Dan yang terakhir ada sentimen pasar. Adalah sikap atau persepsi umum para pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi, politik, maupun peristiwa global yang sedang berlangsung. Sentimen ini bisa bersifat optimis atau bullish, atau pesimis atau bearish. Sentimen pasar sangat berpengaruh pada pergerakan harga aset, karena keputusan investor seringkali dipengaruhi oleh emosi dan persepsi, bukan hanya data fundamental. Ketika sentimen positif mendominasi, pasar cenderung mengalami kenaikan karena banyak investor yang membeli. Sebaliknya, jika sentimen pasar negatif, banyak investor akan menjual aset mereka, sehingga harga bisa turun tajam. Meskipun kondisi ekonomi secara fundamental belum tentu memburuk. Nah, itu tadi dia pembahasan kita tentang strategi portofolio dan analisis ekonomi, di mana dapat kita simpulkan bahwa ternyata strategi portofolio saham itu penting buat pengelolaan risiko investasi. Karena seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa strategi portofolio saham meliputi beberapa poin penting, seperti diversifikasi, growth and value investing, juga dollar cost averaging. Betul, dan juga kita harus selalu memperhatikan faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, gross domestic product, dan juga sentimen pasar, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Nah, buat kamu yang mulai investasi, jangan cuma ikut-ikutan. Pahami dulu strategi dan kondisi ekonomi saat itu. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, komen aja di bawah.